Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai market analisis perusahaan e-commerce Olis. Pembahasan hari ini akan dimulai dari data yang kami gunakan hingga customer segmentation analysis. Pertama, data yang kami gunakan adalah kumpulan dataset e-commerce Brazil dari pesanan yang dibuat di Olis Store. Dataset ini memiliki informasi 112.650 pesanan di beberapa market di Brazil. Dalam dataset ini, kami dapat melihat pesanan dari berbagai dimensi, yaitu dataset customer, order, dan produk. Tujuan kami adalah untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang harus dilakukan oleh e-commerce Olis untuk meningkatkan keuntungannya. Kemudian, metode analisis yang kami gunakan adalah EDA dan clustering. EDA atau Exploratory Data Analysis digunakan untuk menganalisis data agar dapat memahami isi dari data melalui pre-processing dan visualization. Sedangkan clustering dalam kasus ini digunakan untuk proses mengelompokkan setiap customer berdasarkan karakteristiknya masing-masing, sehingga e-commerce bisa memberikan perlakuan yang sesuai berdasarkan karakteristiknya. Kemudian dilanjutkan dengan data insight berdasarkan data visualisasi yang sudah kami lakukan. Pertama, ada jumlah pembelian pada e-commerce. Berikut adalah plot perbandingan jumlah order per bulan pada tahun 2017 dan 2018. Dapat dilihat bahwa jumlah order pada tahun 2018 lebih besar dibanding dari tahun 2017 setiap bulannya. Usaha penjualan dilakukan oleh e-commerce Olis terlihat sudah cukup optimal pada tahun 2018 dibandingkan dengan 2017. Untuk meningkatkannya lagi, akan dilakukan analisis lebih lanjut. Pada gambar ditunjukkan perbandingan jumlah order dalam hari. Hari yang menunjukkan jumlah order terbanyak mengindikasikan banyaknya customer yang mengunjungi aplikasi atau website dari e-commerce Olis. Oleh karena itu, sebaiknya jika seller ingin mempromosikan produk, kami rekomendasikan untuk melakukan promosi pada hari-hari order terbanyak, yaitu hari Senin dan Selasa, sehingga promosi dijangkau oleh banyak customer. Kemudian, berikut perbandingan jumlah order per periode waktu dalam sehari. Di sini kami membagi menjadi 6 periode waktu, yaitu early morning, noon, evening, night, dan late night. Dapat dilihat bahwa jumlah order terbanyak berada pada jam 8 pagi sampai jam 12 siang, dan terkecil berada pada jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Dengan konsep yang serupa, maka kami merekomendasikan untuk menyarankan merchant untuk memasang iklan listing produk pada saat jumlah order terbanyak, yaitu sekitar jam 8 sampai jam 4 sore. Selanjutnya, untuk menentukan sasaran yang tepat dari e-commerce Olis ini, kami membuat plot berdasarkan jumlah order. Berdasarkan ini, 10 kota yang terlihat dalam gambar sudah memiliki jumlah order yang cukup banyak. Oleh karena itu, lebih baik sasaran marketing atau promosi ditempatkan pada kota-kota selain 10 kota di atas, yang cenderung memiliki jumlah order lebih sedikit. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan jumlah order pada kota-kota tersebut. Kemudian dapat dilihat jumlah pelanggan berdasarkan negara bagian, 5 terbesar dan 5 terkecil. Untuk meningkatkan jumlah pelanggan di 5 negara bagian dengan jumlah pelanggan terkecil, kami merekomendasikan untuk memperkuat pemasaran di negara bagian tersebut. Kemudian di sisi lain, untuk mempertahankan customer-customer yang telah diperoleh, kami merekomendasikan untuk memberikan rewards semacam voucher discount, voucher cashback, atau gratis ongkir untuk pembelian kedua kepada pelanggan-pelanggan tersebut. Kemudian yang kedua ada perekonomian e-commerce. Pertama ada pemasukan e-commerce. Dapat dilihat tren pemasukan setiap bulan pada tahun 2017-2018. Pemasukan di sini adalah harga pembelian beserta harga pengirimannya. Dapat dilihat dari tren secara keseluruhan mengalami kenaikan, tetapi untuk lebih detailnya lagi akan dianalisis dengan bar plot pada slide berikutnya. Dapat dilihat bar plot jumlah pemasukan setiap bulan pada tahun 2017-2018. Dapat dilihat bahwa jumlah pemasukan mengalami kenaikan yang signifikan pada November 2017 dan mengalami penurunan pada bulan berikutnya.
Maka kami merekomendasikan untuk mencari tahu apa yang menyebabkan kenaikan signifikan pada bulan November 2017 dan mengaplikasikannya pada bulan-bulan lain, dan juga mencari tahu apa yang menyebabkan penurunan pada bulan berikutnya, dan menyarankan untuk menghindari penyebab penurunan tersebut. Kemudian yang kedua, ada harga pembelian di e-commerce. Dapat dilihat total harga pembelian untuk masing-masing negara bagian. Dari bar plot berikut dapat dilihat bahwa total harga pembelian negara bagian Sao Paulo adalah yang terbesar. Kemudian negara bagian Romaira, Acre, dan Amapá memiliki total harga pembelian terkecil. Rekomendasi yang dapat kami berikan adalah untuk memberikan pemasaran yang lebih kuat lagi di negara bagian yang memiliki total harga pembelian sedikit. Kemudian ada rata-rata harga pembelian untuk masing-masing negara bagian. Dapat dilihat bahwa negara bagian Paraíba memiliki rata-rata harga pembelian terbesar dan negara bagian Sao Paulo memiliki rata-rata harga pembelian terkecil. Meskipun total harga pembelian untuk negara bagian tersebut besar, tetapi belum tentu produk yang dibeli memiliki nominal yang besar secara rata-rata. Sebagai contohnya, negara bagian Sao Paulo memiliki total harga pembelian terbesar. Namun, produk yang dibeli secara rata-rata nominalnya paling rendah. Oleh karena itu, kami rekomendasikan untuk memberikan diskon ataupun voucher dengan minimal pembelanjaan yang besar, sehingga customer pada negara bagian tersebut tertarik untuk mengeluarkan uangnya untuk nominal produk yang lebih besar pada e-commerce ini. Kemudian yang ketiga ada harga pengiriman e-commerce. Dapat dilihat tren rata-rata harga pengiriman per order setiap bulan pada tahun 2017 dan 2018. Dapat dilihat juga bahwa pada tren mengalami peningkatan pada Januari 2017 dan kemudian merata pada bulan setelahnya. Ada juga tren kenaikan pada tahun 2018. Hal ini bisa terjadi kemungkinan karena naiknya biaya pengiriman dari perusahaan ekspedisi, atau jarak pembeli semakin jauh dari penjual. Kemudian dapat dilihat total harga pengiriman untuk masing-masing negara bagian. Terlihat bahwa negara bagian Sao Paulo memiliki total harga pengiriman terbesar, dan negara bagian Romaira, Acre, dan Amapá memiliki total harga pengiriman terendah. Selanjutnya, untuk lebih detail lagi, kami menganalisis mengenai rata-rata harga pengiriman e-commerce OLIS. Pertama, dapat dilihat 5 state dengan rata-rata harga pengiriman tertinggi dan terendah. Berdasarkan informasi tersebut, harga ongkos kirim paling mahal secara rata-rata pada negara bagian Paraíba dan Roraima. Terkadang, dengan harga pengiriman yang tinggi, customer mempertimbangkan 2 kali untuk membeli suatu produk karena secara keseluruhan, pengeluaran suatu pembelian menjadi tinggi. Kemudian, dari sisi lain, kami membandingkan total harga pembelian dan rata-rata harga pengiriman untuk masing-masing negara bagian. Didapatkan bahwa negara bagian yang memiliki total harga pembelian tertinggi, yaitu Sao Paulo, memiliki harga pengiriman terendah. Dan negara bagian yang memiliki total harga pembelian terendah, Roraima, memiliki harga pengiriman yang tinggi. Oleh karena itu, kami memberikan rekomendasi berdasarkan 2 aspek, yaitu peningkatan pembelian dan branding. Untuk meningkatkan pembelian, kami sarankan untuk memberikan diskon ongkos kirim yang dapat mengurangi harga pengiriman pada negara bagian dengan harga pengiriman yang besar, sehingga tidak memberikan kerugian yang terlalu besar pada e-commerce dibandingkan dengan memberikan promo free ongkir. Jika ingin memperkuat branding, maka kita dapat memberikan promo gratis ongkir kepada negara bagian dengan harga pengiriman yang kecil, agar customer sering dan menjadi terbiasa berbelanja di OLIS e-commerce. Kemudian, kami akan memberikan waktu pengiriman e-commerce. Dapat dilihat di sini 5 state dengan durasi pengiriman tercepat dan terlambat. Angka yang dapat dilihat dalam gambar ini adalah berupa jam. Dapat dilihat bahwa Santa Catarina memiliki pengiriman tercepat, sehingga kemungkinan jarak penjual dengan customer dekat atau kurir pengiriman di daerah tersebut bekerja dengan cepat, di mana pelanggan memilih kurir yang memang pengirimannya bagus. Seandainya memang kurir yang digunakan baik,
Pilihan kurir ini dapat ditampilkan sebagai pilihan utama pada Olis, sehingga pelanggan lebih puas ketika produk dapat tiba dengan cepat. Kemudian berikut adalah 5 state dengan selisih waktu tiba dan waktu estimasi terbesar dan terkecil. Secara umum, waktu estimasi yang ditetapkan oleh Olis terlalu jauh. Sebagai contohnya, pada negara bagian Aceh atau Accra, secara rata-rata barangnya sampai 487 jam atau 20 hari lebih cepat dibandingkan dengan waktu estimasi. Oleh karena itu, kami sarankan untuk Olis memperbaiki estimasi waktunya agar menjadi lebih tepat sehingga customer lebih nyaman berbelanja di Olis. Data yang digunakan sebelumnya merupakan data pembelian pada Olis secara general atau umum. Oleh karena itu, untuk analisis ini, suatu customer dikelompokkan berdasarkan pembelian yang telah dilakukan pada Olis, supaya dapat dianalisis karakteristik suatu customer. Kami menganalisis customer berdasarkan 3 karakteristik, yaitu monetary, frekuensi, dan resensi. Monetary adalah jumlah uang yang dikeluarkan customer di e-commerce Olis. Kemudian frekuensi adalah jumlah terjadinya pembelian, yang artinya makin besar frekuensi, makin sering customer berbelanja di Olis. Kemudian ada resensi, yaitu periode waktu dari tanggal pembelian terakhir ke tanggal pertama kali terjadinya pembelian oleh seorang customer. Artinya, makin besar resensi, makin lama terakhir customer berbelanja di Olis. Nah, sebelum melakukan clustering, kami ingin melihat data yang bersifat anomali dengan memisahkan terlebih dahulu data yang bersifat anomali dan yang tidak bersifat anomali. Di mana data yang bersifat anomali disebut sebagai data outlier dan data yang tidak bersifat anomali disebut data bukan outlier. Data yang bukan merupakan outlier memiliki frekuensi berkisar antara 1 dan 2. Oleh karena itu, meskipun terdapat kelompok yang rata-rata frekuensinya lebih besar, tetap saja seluruh customer pada data ini merupakan pengguna awal. Hal tersebut menyebabkan pada analisis ini lebih ditekankan pada resensi dan monetarinya saja. Dari teknik clustering, customer terbagi menjadi 4 cluster yang ditunjukkan oleh plot. Pada plot ini digunakan data yang telah dinormalisasi. Sedangkan untuk mengetahui karakteristik suatu kelompok, digunakan nilai yang sebenarnya, seperti yang ditunjukkan pada tabel. Pertama, ada cluster 0 memiliki nilai monetary yang cukup rendah dan nilai resensi yang cukup tinggi, yang artinya jumlah pengeluaran customer kecil dan customer sudah lama tidak berbelanja di Olis. Maka kami menyarankan untuk memberikan kupon voucher dengan minimal belanja yang tinggi agar menambah jumlah pengeluaran customer dan juga untuk memberikan notifikasi ajakan untuk berbelanja di Olis agar customer berbelanja lagi di Olis. Kemudian yang kedua ada cluster 1 memiliki nilai monetary yang tinggi, yang artinya jumlah yang dikeluarkan oleh customer sudah cukup besar dan nilai resensi yang rendah, artinya customer baru saja berbelanja di Olis. Maka kami menyarankan untuk memberikan reward seperti kupon potongan belanja untuk mempertahankan customer ini. Kemudian ada cluster 2 memiliki nilai monetary yang rendah dan nilai resensi yang tinggi. Artinya jumlah pengeluaran customer sudah sedikit dan customer sudah lama tidak berbelanja di Olis. Maka kami menyarankan untuk tidak menghabiskan promo marketing ke pelanggan ini, karena customer ini juga merupakan pengguna awal, sehingga ada kemungkinan customer hanya mencoba-coba tetapi tidak tertarik untuk menggunakan Olis. Maka menurut kami, lebih baik untuk tidak menghabiskan promo marketing ke pelanggan ini, agar tidak menyia-nyiakan biaya advertising. Kemudian terakhir ada cluster 3, memiliki nilai resensi yang cukup rendah dan nilai monetary yang cukup tinggi, yang artinya customer baru saja berbelanja di Olis dan jumlah uang pengeluarannya sudah besar. Maka disarankan oleh kami, walaupun cluster 3 mirip dengan cluster 1, tetapi cluster 3 belum terlalu terikat kepada Olis. Maka agar customer makin terikat dengan Olis,
kami menyarankan untuk memberikan notifikasi yang berisi ajakan berbelanja untuk mempertahankan pelanggan ini. Kemudian, berikut adalah hasil clustering data outlier, yaitu data yang bersifat anomali. Dalam cluster ini terlihat dibagi menjadi 5 cluster. Pertama, ada cluster 0, memiliki nilai moneter yang tinggi, nilai resensi yang rendah, dan frekuensi yang cukup rendah. Yang artinya, jumlah pengeluaran uang customer sudah besar, kemudian baru saja berbelanja di Olis, dan jarang berbelanja di Olis. Maka, kami menyarankan agar customer menjadi berbelanja lagi di Olis untuk memberikan notifikasi yang berisi rekomendasi barang yang relevan dengan yang pernah dipesan atau dicari oleh pelanggan, agar pelanggan menjadi terus-menerus berbelanja di Olis. Kemudian, untuk cluster 1, memiliki nilai moneter yang cukup rendah, nilai resensi yang cukup tinggi, dan nilai frekuensi yang menengah. Yang artinya, jumlah pengeluaran uang oleh customer sedikit, kemudian customer sudah lama tidak berbelanja di Olis, kemudian normal berbelanja frekuensinya di Olis. Maka, agar customer berbelanja lagi di Olis dengan jumlah pengeluaran yang besar, kami menyarankan untuk memberi kupon voucher dengan minimal belanja yang tinggi, dan juga memberikan notifikasi berisi ajakan untuk berbelanja di Olis. Kemudian, ada cluster 2, yang memiliki nilai moneter yang cukup tinggi dan nilai resensi yang cukup rendah, dan juga nilai frekuensi yang cukup tinggi. Artinya, jumlah pengeluaran uang customer sudah besar, kemudian baru saja berbelanja di Olis, dan juga cukup sering berbelanja di Olis. Karena customer ini diharapkan untuk menjadi pelanggan setia Olis, maka kami menyarankan untuk memberikan rewards berupa poin, di mana poin ini dapat dikumpulkan, kemudian ditukarkan dengan hadiah atau promo lain. Kemudian, cluster 3 memiliki nilai moneter yang rendah, nilai resensi yang tinggi, dan juga nilai frekuensi yang rendah. Artinya, jumlah pengeluaran uang customer sedikit, kemudian sudah lama tidak berbelanja di Olis, dan juga jarang berbelanja di Olis. Karena customer ini sepertinya sudah lolos dari jangkauan kita, maka kami menyarankan untuk tidak menghabiskan promo marketing ke pelanggan ini, agar tidak menyia-nyiakan biaya advertising. Terakhir, ada cluster 4. Cluster 4 ini memiliki nilai moneter yang menengah, nilai resensi yang cukup tinggi, dan nilai frekuensi yang tinggi. Nah, artinya, jumlah pengeluaran uang oleh customer normal, kemudian sudah lama tidak berbelanja di Olis, dan juga tapi sering berbelanja di Olis. Maka, kemungkinan besar customer ini customer lama yang sudah setia berbelanja di Olis, tetapi sudah lama tidak berbelanja di Olis. Nilai resensi yang tinggi mengindikasikan bahwa terdapat kemungkinan besar aplikasi atau website Olis jarang dibuka oleh customer. Maka disarankan untuk memberikan notifikasi promosi melalui email agar customer dapat melihat dan kembali berbelanja di Olis. Sekian insight dan analisis yang sudah kami lakukan untuk e-commerce Olis. Semoga insight yang kami berikan dapat membantu Olis untuk meningkatkan penjualannya dan memperbanyak customer-nya. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih banyak.